Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfrides Tumeang dari kelas BIC Sore. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 11 dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi di pertemuan 11 itu kita akan membahas materi yaitu Digital Storage. Jadi kita pahami dulu apa itu storage. Storage adalah tempat penyimpanan data atau informasi baik dalam bentuk fisik maupun digital untuk jangka waktu tertentu. Oke, di sini juga kita akan pahami dulu apa itu memori. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat saat menjalankan aplikasi atau tugas tertentu. Oke, di sini ada namanya hard drive. Hard drive komputer adalah perangkat penyimpanan data fisik yang menyimpan informasi digital. Hard drive digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan berkas pengguna seperti foto, musik, dokumen, dan video. Solid State Drive atau SSD menggunakan chip memori flash, menawarkan kecepatan lebih tinggi, lebih tahan guncangan, dan hemat energi. Oke, singkatnya itu, hard drive itu tempat menyimpan semua data di komputer dan ada dua jenis utamanya, seperti yang ada di layar ini, yaitu HDD yang lama atau yang lama dan SSD yang lebih cepat dan modern. Oke, selanjutnya itu ada ini karakteristik internal dan eksternal hard drive. Yang pertama itu lokasi pemasangan. Internal hard disk-nya itu di dalam, eksternal hard disk itu di luar. Ketahanan dan resiko. Internal hard disk ini lebih lama, sedangkan eksternal hard disk lebih rentan rusak. Yang ketiga itu karakteristik portabilitas. Internal hard disk itu bersifat tetap, sedangkan eksternal hard disk mudah dibawa kemana-mana. Oke, karakteristik harga internal hard drive itu lebih terjangkau, sedangkan eksternal hard disk lebih mahal. Dan kesimpulannya, internal hard disk itu lebih aman, murah, dan dipasang di dalam komputer. Sedangkan eksternal hard disk lebih mudah dibawa tapi lebih mahal dan rentan rusak. Oke, sekian dari karakteristik internal. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada itu portable flash memory storage. Memori, yang pertama itu ada memory card atau kartu memori. Biasanya digunakan di kamera, HP, perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan foto, video, dan data lainnya. Yang kedua itu ada itu flash disk atau USB drive. Alat penyimpanan portabel yang bisa dicolokkan ke komputer atau laptop melalui port USB. Flash disk sering digunakan untuk memindahkan file antar perangkat. Jadi, kedua jenis penyimpanan di ini menggunakan teknologi flash memory yang memungkinkan data disimpan secara elektronik tanpa memerlukan daya terus-menerus. Oke, di sini ada yang namanya itu clone storage. Clone storage adalah sebuah layanan penyimpanan data yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, asalkan terhubung ke jaringan internet karena penyimpanan satu ini berbasis digital dan online. Oke, jadi intinya clone storage ini kayak hard drive virtual yang bisa kamu akses dari mana saja, asalkan ada itu yang namanya internet.
Oke, selanjutnya ada optical disc. Cakram optik adalah jenis media penyimpanan yang terdiri dari cakram portabel, datar dan bundar yang terbuat dari logam, plastik, dan vernis yang ditulis dan dibaca dengan laser. Jenis-jenis optical disc. Yang pertama itu CDs atau accompanying disc. Yang kedua itu DVDs. Yang ketiga itu Blu-ray disc. Oke, selanjutnya itu ada penyimpanan perusahaan. Yang pertama itu RAIN atau Redundant Area of Independent Disks. Ini merupakan teknologi menggabungkan beberapa hard drive fisik menjadi satu unit logis untuk meningkatkan kinerja dan redundansi data. Oke, yang kedua itu NAS atau Network Arcade Storage. Perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan memungkinkan banyak pengguna dan perangkat untuk menyimpan dan mengakses file dari satu lokasi pusat. Oke, yang ketiga itu ada SAN, Storage Area Network. Jaringan khusus berkecepatan tinggi yang menghubungkan server ke penyimpanan data menyediakan akses tingkat blok ke penyimpanan. Jadi, ini SAN ini atau Storage Area Network berkecepatan tinggi yang menghubungkan server ke penyimpanan. Yang keempat itu ada itu magnetic tape atau pita magnetik. Media penyimpanan data yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data secara berurutan. Biasanya digunakan untuk backup dan arsip data jangka panjang. Oke, selanjutnya Outner type of storage. Yang pertama itu ada yang jenis-jenis penyimpanan lainnya. Yang pertama itu magnetic strip cards atau kartu strip magnetik. Kartu dengan strip magnetik untuk penyimpanan data, misalnya itu kartu kredit, dan yang kedua itu ada smart cards. Smart cards atau kartu pintar, kartu dengan chip terintegrasi untuk penyimpanan data dan melakukan pemrosesan, misalnya kartu SIM. Oke, yang ketiga itu ada itu Rifidic Text. Rifidic Text tak yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek. Oke, yang keempat itu Nevici, Chip and Tags. Chip dan tag yang memungkinkan komunikasi nirkabel jarak pendek antar perangkat. Intinya gambar ini menunjukkan berbagai cara penyimpanan data selain yang umum seperti pada kartu, tag, dan chip yang digunakan untuk identifikasi dan komunikasi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu penyimpanan digital itu penting banget buat ngatur data zaman sekarang. Ada banyak pilihan media penyimpanan kayak hard disk, SSD, dan cloud yang masing-masing punya kelebihan sendiri. Karena kebutuhan penyimpanan makin banyak, kita harus pintar-pintar milih media yang pas biar data kita aman, gampang diakses, dan bisa memenuhi kebutuhan kita baik itu buat diri sendiri atau buat organisasi. Jadi gampangnya, penyimpanan digital itu penting, pilih yang sesuai dengan kebutuhanmu biar data aman dan gampang dipakai. Oke, sekian presentasi dari pertemuan 11. Saya ucapkan terima kasih.